Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamiati, Tambuk Q1A1 18148, kelas ITPD 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Kedua, penjelasan terkait bioteknologi enzim beserta contohnya. Ketiga, teknologi fermentasi beserta contohnya. Dan yang keempat, bioteknologi hewan beserta contohnya. Adapun materi yang pertama yaitu pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Pentingnya mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan mempelajari proses pemanfaatan organisme atau enzim untuk menghasilkan suatu produk baik secara konvensional maupun modern, memakai teknik rekombinasi DNA atau rekayasa genetika untuk menghasilkan strain baru yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, memahami aplikasi dari teknologi rekombinasi DNA, serta melakukan analisis keberadaan produk-produk tersebut. Adapun materi yang kedua yaitu penjelasan terkait bioteknologi enzim beserta contohnya. Enzim ialah suatu protein yang bisa mempercepat suatu reaksi metabolisme. Kerja enzim ini mirip dengan katalis, zat kimia yang mempercepat suatu reaksi yang pada akhir reaksi akan diperoleh kembali dalam sebuah bentuk semula. Oleh karena itu, enzim ini disebut juga biokatalisator. Enzim ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan suatu energi atau energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi tersebut. Adapun mekanisme kerja enzim, yang pertama, menurunkan rintangan energi, kedua, kompleks enzim substrat, ketiga, pengaruh konsentrasi substrat, keempat, pengaruh suhu, dan yang kelima, pengaruh pH. Kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein yang dibutuhkan oleh enzim dalam aktivitas katalitiknya. Kofaktor terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, gugus protestik, kedua, koenzim, dan yang ketiga, aktivator. Enzim-enzim dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan sifat katalitiknya. Yang pertama, oksidoreduktase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis atau mengolah reaksi oksidasi dan reduksi dan biasanya menggunakan koenzim NAD, NADP, FAD, atau koenzim Q. Contohnya adalah enzim dehidrogenase, oksidase, dan oksigenase. Yang kedua, transferase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemindahan gugus tertentu seperti aldehid, keton, fosfat, atau glikosil. Contohnya adalah enzim aminotransferase, transketolase, dan transaldolase. Ketiga, hidrolase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan ikatan antara karbon dengan atom lainnya melalui penambahan molekul air. Contohnya adalah enzim amidase, peptidase, dan fosfatase. Keempat, liase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan ikatan karbon-karbon, karbon sulfur, dan karbon nitrogen. Contohnya adalah enzim dekarboksilase, aldolase, dan deaminase. Kelima, isomerase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis resiminasi optik atau isomer geometrik dan reaksi oksidasi reduksi intramolekuler. Contohnya adalah enzim epimerase, mutase, dan isomerase. Dan yang keenam, ligase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan antara karbon dengan karbon, karbon dengan sulfur, karbon dengan nitrogen, serta karbon dengan oksigen. Contohnya adalah enzim sintetase dan karboksilase. Pemanfaatan enzim di bidang industri pangan. Enzim dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bioteknologi di dalam bidang industri pangan, seperti pembuatan gula cair dari bahan berpati seperti sagu, singkong, jagung, dan ubi jalar. Beberapa enzim yang berperan dalam bidang industri pangan yaitu pertama, enzim silase, kedua, enzim pektinase, ketiga, enzim lipase, keempat, enzim selulase, kelima, enzim pitase, keenam, enzim glukosa oksidase, dan ketujuh, enzim papain. Adapun materi yang ketiga yaitu teknologi fermentasi beserta contohnya.
Definisi teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi adalah ilmu teknik terapan yang mendasari industri fermentasi pemanfaatan terpadu mikrobiologi, biokimia, kimia, keteknikan, rekayasa genetika atau biologi molekuler. Industri fermentasi pemanfaatan aktivitas mikroba untuk menghasilkan berbagai produk atau jasa yang berguna bagi kesehatan manusia. Fermentasi merupakan aktivitas mikroba untuk memperoleh energi yang diperlukan untuk metabolisme dan pertumbuhannya melalui katabolisme secara anaerobik atau tanpa oksigen. Jenis proses fermentasi berdasarkan medium pertumbuhan mikroba. Yang pertama, fermentasi padat atau solid substrate fermentation. Kedua, fermentasi cair atau liquid substrate fermentation. Dan yang ketiga, fermentasi semi padat atau submerged substrate fermentation. Contoh produk-produk hasil fermentasi. Yang pertama itu fermentasi tempe jamur, kedua fermentasi tape, ketiga fermentasi yogurt, keempat fermentasi nata de coco, kelima fermentasi kombucha. Adapun materi yang keempat yaitu bioteknologi hewan beserta contohnya. Bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayatinya berupa hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi reproduksi juga memudahkan antisipasi kemungkinan industri yang mengarah pada produk dengan sifat-sifat genetik bernilai ekonomis, seperti pertumbuhan jaringan otot, produk rendah lemak, dan ketahanan terhadap penyakit. Penggunaan bioteknologi meningkatkan produksi peternakan. Yang pertama itu teknologi produksi seperti cloning dan embrio transfer. Yang kedua rekayasa genetika seperti genome maps. Dan yang ketiga peningkatan efisiensi dan kualitas pakan. Adapun penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan yang pertama itu inseminasi buatan, yaitu teknik dengan nama kawin suntik, suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari hewan ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan metode dan alat khusus. Contohnya teknik kawin suntik pada sapi. Yang kedua, transfer embrio, yaitu teknik transfer embrio ini betina unggul tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang selanjutnya akan ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Contohnya, embrio yang didapatkan bisa langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Yang ketiga, transplantasi nukleus atau cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Contohnya, cloning pada hewan ternak pada sapi, domba, kambing, mencit, dan pada spesies lain. Dan yang keempat, genetik engineering atau rekayasa genetika, yaitu kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika atau DNA dalam bentuk murninya. Contohnya, domba transgenik yang menghasilkan susu untuk menolong penderita hemofilia. Manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetika yang pertama, mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Kedua, mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul. Dan yang ketiga, menukar gen dari suatu organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya yang tidak pernah dibuat. Adapun dampak positif dan negatif bioteknologi dalam bidang peternakan, yang pertama itu dampak positifnya, yaitu mengembangkan produk-produk peternakan seperti vaksin dan antibodi. Yang kedua itu menghasilkan embrio yang banyak, ketiga menciptakan jenis ternak unggul, keempat dapat memproduksi asam amino tertentu. Sudah itu dampak negatifnya. Sifat-sifat makhluk hidup dapat diubah dengan mudah, termasuk menyiapkan gen jahat yang digunakan untuk membunuh manusia. Yang kedua, mengganggu keseimbangan lingkungan. Dan yang ketiga, penggunaan makhluk transgenik yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan lepas di alam. Baiklah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.